Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kalimat basmalah. Kalimat basmalah ini atau kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan salah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita temukan secara tertulis di dalam surat An-Naml ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ila akhiril ayat. Yang kemudian sering kita temukan kalimat bismillah ini di awal setiap surat, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Baik, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang kenapa dijadikan awal setiap surat, ya. Namun di pertemuan ini kita akan membahas tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Seluruh disiplin ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik yang langsung membahas tentang ilmu agama ataupun ilmu-ilmu umum yang lain, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang madarat. Nah, ilmu yang manfaat itu jelas sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam hal ini adalah kaitannya dengan ilmu syariat, ya. Ilmu syariat yang memang sumbernya dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para ulama di dalam awal setiap kitabnya memulakan kalimat basmalah, ya, memulakan kalimat basmalah. Setiap kitab apapun, kitab ilmu-ilmu syariat awali dengan basmalah, ya. Ini juga untuk menunjukkan bahwa kandungan kitab tersebut itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan ditandai dengan diawalkannya kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu setiap ulama itu memiliki pemahaman dan penjabaran penjelasan yang berbeda sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas ilmunya masing-masing. Ulama tafsir akan membahas bismillah dari sisi tafsirnya, bagaimana tafsir basmalah. Ulama akidah, ya, akan membahas kalimat basmalah dari tinjauan ilmu akidah. Pun demikian seluruh ulama akan membahas basmalah dari tinjauan ilmu masing-masing, ya. Maka di kesempatan ini kita akan membahas basmalah dari tinjauan ilmu nahwu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu nahwu itu lebih fokus kepada pembahasan struktur kalimat, ya. Antara satu kalimat hubungan dengan kalimat yang lain, posisi satu kalimat ya di dalam suatu jumlah, ya. Itu yang jadi titik fokus ilmu nahwu. Maka bagaimana bismillahirrahmanirrahim dalam pandangan ilmu nahwu? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Dalam tinjauan ilmu nahwu, bismillahirrahmanirrahim kita bahas pada 3 titik pembahasan. Pertama kita bahas ba yang ada pada bismillah. Yang kedua idhafatnya ismi pada lafaz Allah. Yang ketiga tarkib ar-Rahman dan ar-Rahim, ya. Bisa 4 bisa 3. Kita anggap 3 saja, tarkib ar-Rahman dan ar-Rahim. Kita bahas yang pertama, ba pada kalimat bismillah. Ba ini adalah kalimat huruf jar, huruf yang fungsinya menjarkan, mengikat. Di kalimat sesudahnya pasti dibaca bismi. Nah, ba di sini bisa dianggap sebagai ba asliyah, juga bisa dianggap sebagai ba zaidah. Apa ba asliyah? Ba asli, ya, huruf jar asli yang memiliki makna dan memiliki muta'alaq, ya. Sementara ba zaidah dia tidak memiliki makna dan tidak memiliki muta'alaq. Kita bahas dulu yang kedua barusan, ba zaidah. Ketika ba pada bismillahirrahmanirrahim dianggap sebagai ba zaidah, maka dia tidak memiliki makna dan tidak memiliki muta'alaq. Muta'alaq itu adalah cantolan, ya. Ada cantolannya. Yang mana cantolannya ini nanti kita bahas harus pada kalimat
fi'il ya, atau kalimat-kalimat lain yang bisa berfungsi sebagai amil ya. Ba zaidah itu tidak memiliki makna dan tidak memiliki muta'alaq. Otomatis yang dianggap sebagai kalimat pertama pada Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat ismi, karena banyak tidak dianggap, dia tidak memiliki makna ya, kalimat ismi. Karena ba zaidah itu suka masuk kemana saja dia ya, dan tidak merubah struktur atau tarkib pada kalimat tersebut. Contoh, kafa bil mauti mau'idhah. Kafa fi'il, bil mauti fa'il. Jadi al maut di sana tetap sebagai fa'il karena isim berada setelah kalimat fi'il ya. Ada ba di sana tidak merubah tarkib al maut, tetap saja al maut sebagai fa'il ya. Adanya ba di sana sebagai penekanan makna. Ya, memang ada berfungsi sebagai makna ya. Bismi juga di sini bisa dianggap sebagai ba zaidah, maka otomatis kalimat pertama yang muncul adalah kalimat ismi, dan ismi adalah kalimat isim berada di awal kata. Itu tarkibnya mubtada ya, karena mubtada itu adalah kalimat isim yang berada di awal kata. Mubtadaun zaidun wa adhirun khobar, in qulta zaidun adhirun man yatadhar ya. Kalau mubtada pasti ada khobarnya. Mana khobarnya? Di sini kita tidak akan menemukan khobar pada kalimat bismillah. Karenanya para ulama mentakdirkan, mengira-ngirakan kurang lebih khobarnya itu agar bisa difahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim mubtadaun bihi kalau menggunakan redaksi umum, atau muallafun bihi kalau menggunakan redaksi khusus. Redaksi khusus karena maksudnya khusus untuk kitab ya, taklif, mengarang ya. Kalau umum kan memulai apa saja ya, memulai makan mubtadaun, memulai minum mubtadaun bihi. Bismillahi, jadi kalau diartikan Bismillahirrahmanirrahim, bermula nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, adalah dijadikan permulaan. Itu ketika ba-nya dianggap sebagai ba zaidah. Yang kedua, kita anggap ba-nya sebagai ba asliyah, di mana ba asliyah ini memiliki makna dan memiliki muta'alaq. Ya. Apa makna ba? Makna ba itu ada 10 ya di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bil basta'in wa addi awid al-siki wa mithlama wa min wa an bihantiki. Ada 10 makna ba. Nah, tentu tidak semua makna ba itu bisa diterapkan pada ba-nya lafaz bismillah, ya enggak mungkin ya. Maka ambil di antara yang 10 itu mana yang paling tepat, yang paling memudahkan kita untuk memahami makna basmalah. Saya ingin mengambil salah satu makna ba itu adalah memiliki makna isti'anah ya, makna isti'anah. Jadi ba di sini memiliki makna isti'anah. Apa isti'anah itu? Isti'anah itu minta tolong ya. Jadi kalau minta tolong itu adalah apabila ba masuk pada alat ya. Ba masuk pada alat seperti qata'tu bisikin, aku memotong bisikin dengan pisau. Itu kan ba masuk pada alat. Maka ba di sana memiliki mana isti'anah. Yang kalau tanpa sikin itu tidak akan terjadi. Qata'tu itu, memotong itu tidak akan terjadi kalau tanpa sikin ya. Katabtu bil qalam itu masuk pada alat. Katabtu aku nulis bil qalam ya. Jadi seolah-olah aku menulis itu dengan bantuan pena. Kalau tanpa pena kita tidak bisa menulis ya. Bismillahirrahmanirrahim ini kita pahami sebagaimana isti'anah ya. Tapi minta tolongnya itu bukan minta tolong kepada nama Allah ya, tapi minta tolong kepada zat yang memiliki nama Allah, kan begitu ya kurang lebih ya. Makanya ba mana isti'anah ini ya kita sesuaikan juga dengan muta'alaq. Muta'alaq itu cantolan. Di sini kan enggak ada cantolannya ya. Kalau cantolan itu begini, kita membuat ungkapan jalastu alal kursi umpamanya ya. Jalastu alal kursi, aku duduk alal kursi, di atas kursi. Nyantolnya alal kursi itu kemana? Apa yang di atas kursi itu? Duduk. Maka muta'alaq ya, atau cantolannya ala itu ke jalastu alal kursi, aku duduk di atas kursi ya. Itu. Mana kemana ta'alluqnya atau nyantolnya Mbak di sini? Enggak ada secara lafziyah. Namun para ulama kemudian mentakdirkan, mengira-ngirakan kurang lebih redaksinya ya adalah dengan kalimat yang khusus u'allifu musta'inan wa mutabarikan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan redaksi umum abtadi'u musta'inan wa mutabarikan. Yang kalau kita lihat maknanya
uh, Bismillahirrahmanirrahim, aku memulai seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan memahami seperti ini, baru kita akan makna Bismillahirrahmanirrahim itu adalah aku memulai dengan menyebut nama Allah. Itu maknanya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita memahami dengan nama Allah, kan kalau hanya memahami dengan nama Allah, kita agak sulit memahami, mencernanya. Tapi kalau kita takdirkan kalimat sebelum bismillah itu dengan kalimat abtadi'u musta'inan wa mutabarikan bismillahirrahmanirrahim, aku memulai seraya memohon pertolongan, ya, dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kaitannya dengan bahasan ba yang ada pada basmalah.